Shalom sahabat doa dan sahabat iman. Kali ini kita akan melihat dua hal sederhana tetapi penting dan sangat prinsip di dalam kehidupan kita umat percaya. Ketika kita masih murid sekolah minggu, kita masih ikut kelas sekolah minggu, guru-guru sering mengingatkan dua hal, yaitu perlu selalu berdoa dan baca Alkitab. Dan untuk sekarang saya juga ingin mengingatkan kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa, bukan dewasa dari umur, tapi dewasa di dalam firman Tuhan. Untuk kita terus menggali dan terus melatih untuk selalu ada, supaya kita makin kuat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dua hal kita akan belajar untuk mengingatkan kembali, supaya kita berkemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita penuh sukacita di dalam kita melewati akan tantangan yang ada di hadapan kita, supaya kita sungguh-sungguh kuat ya, mengingat saat ini kita masih ada di dalam suasana pandemi. Firman Tuhan berkata dua hal, berdoa dan baca Alkitab. Berdoa yang pertama, kita akan belajar dari Abraham. Kejadian pasal 18, ada doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kita akan lihat untuk kota Sodom, mulai ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Ya, ada cerita di sana bagaimana Abraham dia didatangi oleh utusan dari surga yang mengatakan bahwa kota Sodom, di mana keponakannya tinggal, yaitu Lot, akan dimusnahkan karena terlalu berat dan terlalu besar dosa yang mereka perbuat. Di dalam ayat 20 firman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom, kota Sodom dan kota Gomora. Sesungguhnya dikatakan sangat berat dosanya. Ketika utusan Allah berkata kepada Abraham, Abraham ingat akan keponakannya. Dia mempunyai tanggung jawab moral akan keponakannya yang tinggal di sana. Walaupun ponakannya yang memilih kota itu, tetapi Abram tetap merasa perlu untuk melindungi keponakannya dari kemusnahan. Dia ingin supaya keluarganya selamat, karena dia bersama dengan keponakannya keluar dari Ur Kasdim. Ponakannya ikut bersama dengan Abraham, keluar ikut untuk menerima janji Allah. Jadi Abraham itu selalu berdoa Allah untuk menjaga Lot. Tapi apa yang terjadi? Tetap kota Sodom harus dimusnahkan. Di dalam ayat 22 dan 23, ketika utusan Allah berpaling dan berjalan ke kota Sodom, Abraham dia masih tetap berdiri, dan dikatakan dia tetap di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 22, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham datang mencoba minta belas kasihan daripada Allah. Allah tahu bahwa Abraham sebenarnya ingin supaya Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tapi Abraham dia berkata kepada Allah, sekiranya boleh ada 50 orang yang dikatakan di sana orang benar di kota Sodom, tolong jangan dimusnahkan kota Sodom ataupun kota Gomora. Dan Allah berkata, oke, saya tidak akan musnahkan sekiranya saya menemukan 50 orang benar. Selanjutnya Abraham dia berdoa lagi, aku ini hanya debu dan abu.
sekiranya boleh ada 45, dia minta pengurangan. Tolong supaya jangan dimusnahkan. Allah mengizinkan. Dihitung tidak ada sampai 45. Turun 40, turun 30, turun 20, turun 10. Tidak didapati 10 orang di kota Sodom. Saya melihat hal yang luar biasa yang Abraham lakukan. Ketika dia berdoa, saya tahu dia bukan berdoa hanya setengah jam. Dikatakan dia tetap di hadapan Allah dan bahkan dia makin mendekat kepada Allah. Bukan hanya 1 jam, bukan 2 jam, mungkin sepanjang hari sampai malam. Ya, Abraham dia berdoa minta kepada Allah. Doa dia penuh kualitas. Kekuatan penuh Abraham kepada Allah. Apa yang Allah buat dengan doa Abraham? Apakah Allah tidak menjawab doa Abraham? Allah menjawab doa Abraham. Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi kota Sodom karena sudah terlalu berat dosanya, Allah memusnahkan. Ketika kita berdoa dan doa kita belum dijawab, bukan berarti Allah tidak memperhatikan kita. Allah ingin kita makin mendekat kepada Dia, seperti yang Abraham buat. Allah ingin kita makin mengerti dan menyadari siapa kita di hadapan Allah. Abraham berkata, "Saya ini hanyalah debu dan abu." Banyak kali kita sombong di hadapan Allah, merasa kita ini lebih besar daripada Allah, sehingga kita tidak menyadari akan kelemahan kita. Mari kita belajar dari Abraham bahwa kita ini hanya debu dan abu. Kalau kita mau berdoa, berdoalah serius, berdoalah sungguh-sungguh, datang makin mendekat. Kita punya keperluan, bukan Tuhan yang perlu kita, kita ini loh yang perlu Tuhan. Kalau kita ingin diluputkan, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, hanya Allah yang mampu menolong kita. Kita punya teman, punya sahabat, bisa mendoakan kita. Tetapi yang terutama adalah iman kita kepada Allah. Abraham begitu percaya. Abraham disebut bapak orang beriman karena dia punya iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh. Dia berdoa dan Tuhan akan mendengar doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati. Yang kedua, dikatakan baca Alkitab. Baca Alkitab juga itu sama, ya. Bagaimana kita berdoa serius, baca Alkitab juga harus serius. Kita melihat di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ada judul di sana yang berkata, "Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan." Mazmur 119 ini merupakan Mazmur yang mempunyai keunggulan tersendiri dari mazmur-mazmur yang lain karena berisi 176 ayat. Dan Mazmur 119 ini, semua ayat-ayat ini menjelaskan tentang berbahagianya orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan, di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kekuatan kita. Kalau kita berkata kita perlu makan 4 sehat 5 sempurna, di dalam kehidupan jasmani aja kita diarahkan untuk 4 sehat 5 sempurna. Di dalam kehidupan rohani kita juga perlu jaga apa yang sehat menurut Allah, apa yang baik yang berkenan menurut Allah. Itu yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Kita masih ada di dalam dunia, masih proses kita melewati setiap masalah, proses untuk menang. Bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan? Mazmur 119 berkata ayat 1 dan 2, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya,
yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat ini jelas berkata, hidup tidak bercela, ya. Hidup menurut Taurat Tuhan itulah yang tidak bercela. Rajin ke gereja benar, rajin melayani benar, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Banyak orang melayani Tuhan tetapi gagal. Ketika ada masalah kalah. Mengapa? Karena dia tidak merasakan kebahagiaan yang Allah sediakan. Karena dia tidak memegang peringatan-peringatan Tuhan, dia tidak mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ini janji Allah, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, syaratnya kita mau menang, syaratnya kita mau mendapatkan kebahagiaan, syaratnya kita mendapatkan jawaban atas doa kita adalah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Oh, Tuhan di surga jauh, firman Tuhan, ya. Ada firman Tuhan yang diberikan Allah kepada kita. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Apa yang Allah ajarkan di dalam firman Tuhan, lakukan itu. Maka kita akan melihat bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita berdoa, setiap kita minta, setiap kita memohon, Tuhan akan menjawab kita. Karena kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Mari, sederhana, berdoa dan baca firman Tuhan. Bagaimana caranya? Jaga kualitas kita. Jangan asal berdoa, jangan asal baca firman Tuhan. Cari waktu yang baik, suasana yang baik, sikap yang baik, dan benar-benar hidup kita juga dijaga. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan memberkati kita. Tuhan memberkati. Amin. Yesus berkuasa.